Kalau misalnya ngelihat sebenarnya dari sebanyaknya pemain diaspora yang benar-benar jadi kunci, kalau lu boleh sebutin 3 nama. Nah ini juga generasi baru U23 sebenarnya. Yes, kalian sedang mendengarkan Parimatch News Podcast, info tren dan cerita tentang sepak bola yang bikin kalian makin update. Episode kali ini kita akan secara khusus membahas tentang tim nasional Indonesia. Dari mulai potensi sampai juga harapan untuk ke depan dan juga perspektif yang akan kita bahas secara mendalam. Karena kalau ngomongin kebangkitan, timnas senior saat ini masih ada di kualifikasi Piala Dunia di ronde keempat yang akan sebentar lagi juga bersaing, dan juga timnas Indonesia U23 atau Garuda Muda yang baru aja bikin kejutan di tahun kemarin, bisa sampai di semifinal Piala Asia. So, kalau ngomongin kebangkitan timnas Indonesia, itu kita akan kupas bagaimana perjalanannya serta tantangan seperti apa yang ada di depan untuk timnas Indonesia. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa dulu di-subscribe biar kalian gak ketinggalan berita bola seru lainnya. Nah, kalau ngomongin kebangkitan, Pal, Oke. yang paling jadi headline tentunya timnas senior. Timnas senior, betul. Sangat banyak perubahan, sangat banyak berita, dan juga orang-orang jadi tersorot lah. Intinya yang nggak suka bola juga jadi nontonin timnas seperti yang kita pernah bahas di episode sebelumnya. Sebenarnya sederhananya adalah gairah nonton timnas ada lagi sih. Kalau dibandingin beberapa tahun terakhir. Oke. Jadi mungkin yang orang-orang banyak paling ingat 2010 Piala AFF itu salah satu momen gairah nonton timnas lagi tinggi-tingginya. Tapi setelah itu kita kena dualisme. Abis 2010 ya dualisme itu langsung? Dualisme, 2012 kita 2012 kena ya, ini dualisme di sepak bola Indonesia. Akhirnya dari situ tuh mulai si animonya nggak setinggi waktu tahun 2010. Baru mulai naik lagi tuh U19 angkatan Evan Dimas. Oke. Itu yang bikin akhirnya wah nonton timnas seru nih, mainnya bagus, bisa ngalahin tim-tim gede. Waktu itu Korea Selatan kalau nggak salah yang dikalahin, akhirnya kita juara. Ya? Akhirnya kita juara. Nah itu yang bikin akhirnya mulai ada lagi, tapi setelah itu naik turun. Baru setelah datangnya Luis Milla yang akhirnya bikin kita punya hasrat lagi. Kalau gua pribadi sih punya hasrat lagi nonton timnas karena kita kedapetan pelatih bagus. Luis Milla kan rekam jejaknya terkenal lah ya. Ya, dari Spanyol ya. Dia Spanyol U23 ya? U20. U20 ya, oke. Ya, dia megang nama-nama besar kayak Juan Mata, Oke. yang De Gea kalau nggak salah juga. Jadi maksudnya kita kedatangan pelatih bagus, pengen lihat nih kayak kalau misalnya dengan kondisi skuad timnas saat itu bisa nggak, dan ternyata maksudnya not bad, perjalanan Luis Milla not bad. Oke. Sekitar 2-3 tahun lah kita dipegang sama Luis Milla, walaupun masih nirgelar di timnas senior, kita nggak dapat gelar apa-apa. Akhirnya pindah ke eranya Sintayong. Ini yang akhirnya bikin banyak penikmat sepak bola, terutama yang cuma nonton timnas ya. Ada kan penikmat sepak bola di Indonesia yang nggak nonton Liga 1 ya, tapi nontonnya cuma timnas. Nontonin klub. Ya lumayan banyak. Nah itu yang bikin animonya naik tuh adalah eranya Sintayong, karena di situ kita bisa bersaing di level Asia, bukan lagi ASEAN. Banyak pemain-pemain diaspora baru. Nah itu yang akhirnya sampai sekarang era Coach Patrick itu jadi yang bikin orang-orang mau nonton timnas lah. Sekarang kalau international break, gue nggak terlalu khawatir. Ya. Walaupun Liga 1 diberhenti, lagi nggak jalan, Liga Eropa juga break. Nah itu yang bikin akhirnya di fase kayak sekarang FIFA Matchday masih ada gairahnya. Ya, nah kalau kayak gitu sebenarnya berarti yang bikin awal kebangkitan timnas nih lebih ke pelatihnya, gara-gara Sintayong dan juga strateginya, atau sebenarnya kuncinya dari pemain diasporanya? Kalau di era Sintayong itu kombinasi keduanya sih kalau menurut gua. Sintayongnya iya, pemainnya juga iya. Karena kan maksudnya Sintayong nggak langsung dapat skuad yang bagus kan. Pas awal ya? Bukan maksudnya bukan bagus. Bukan full langsung yang diaspora. Diaspora yang Awal-awal tuh Elkan dia. ya yang awal pertama Elkan. generasi pertama masuk Elkan Bagot, Jordi Amat. Betul. Itu salah satu yang Iya, awal-awal Sintayong. Bahkan Sintayong kan lebih banyaknya ngemangkas generasi dia. Ya, jadi dia pakai yang U23 juga buat Langsung senior ya. benar-benar. Pemain-pemain kayak Sadil Ramdan itu naik kelas. Betul. Marcelino naik kelas di eranya Witan Sintayong, juga. Witan naik kelas, betul. Jadi itu yang mungkin Sintayong ngelihat sih kalau misalnya pemain-pemain yang sebelumnya ada di timnas ini kayak udah nggak bisa lagi memberikan apa maksudnya ya. Mungkin Sintayong ngelihatnya lebih jauh gitu. Mending di awal-awal dia ngelatih si timnasnya agak terseok-seok, karena kan pasti pemain muda perlu banyak penyesuaian dibandingin sama pemain yang udah lama main di timnas. Sintayong itu lebih milih suffer di awal dulu, di 2-3 tahun setelahnya dia punya squad yang udah biasa dilatih sama dia gitu. Karena kan kalau seingat gue di awal-awal tuh Sintayong jarang banget bikin yang terlalu banyak perubahan kalau tiap pemanggilan pemain. Jadi FIFA Matchday 1 ke FIFA Matchday 2 tuh pemainnya tuh core-nya tuh itu gitu. Paling penambahan 2-3 pemain gitu. Ya, dan
Sintayong juga dulu ngelatih 2 ya, U23 juga. Udah 3 Sintayong yang betul. pegang ya. Iya, udah 3 juga Jadi dipegang. ada bener-bener 2 fokus yang dilakuin dan juga pemainnya emang kurang lebih sama. Yang di senior pun dari Ya, U23 itu ya. yang menariknya ya, awal kebangkitan dari timnas. Nah, kalau misalnya kita lihat sekarang ranking FIFA dari Indonesia sendiri itu kita udah ada di ranking 118. 18. Itu kita naik jauh. Banyak yang membandingkan sama dulu eranya Simon Kita pernah 170-an kalau nggak salah. 172. Iya, Itu benar. eranya di Simon McManamy. McManamy. Nah, itu dia kita pas lagi di era itu lagi dualisme ya. Setelah kalau nggak salah. Setelah Nah, kan setelah dualisme itu buat bangkitnya lumayan lama tuh. Iya. Itu kita ada di 172 bahkan Iya, sampai sekarang kita di 170. 118. Nah, salah satu kalau kita ngomongin lagi dari timnas senior yang jadi pemain kunci saat ini. Saat ini. Kan panjang nih lumayan nih perjalanan kita nih. Pas awal-awal ada di kualifikasi Piala Dunia masih ronde 2. Iya, betul. Udah gitu kita masuk ke ronde 3 kan terus berdatangan pemain diaspora. Diaspora, Bahkan iya. sampai hari ini sampai kita take pun nanti persiapan di FIFA Matchday bulan September itu ada tambahan lagi pemain baru. Ya, ada Miliano Jonathan, Mauro Gilsta, sama yang terbaru tadi Adrian Wibowo. dari Dari Amerika ya, Ya, dari LAFC. Nah, kalau misalnya ngelihat sebenarnya dari sebanyaknya pemain diaspora yang benar-benar jadi kunci, kalau lu boleh sebutin 3 nama. Ini diaspora atau semua pemain Semua. senior? Maksudnya yang sekarang benar-benar jadi tumpuan nih di timnas. Oh. J.I.Z, Tom Haye, sama Rizky Ridho kayaknya. 3 nama yang menurut gua sekarang posisinya di timnas tuh krusial banget lah. Karena Rizky Ridho ini uniknya adalah dia saksi sebenarnya. Saksi Oh, kebangkitan. oke. Iya, Dia tuh dari usia muda banget udah dipanggil sama timnas, Sintayong awal-awal dan terus trajektorinya terus naik. Dia ngebuktiin kalau misalnya usia dan pengalaman terus liga kan dulu panggilnya udah pemain luar aja, nggak usah yang Liga 1 karena Liga 1 kualitasnya jauh di bawah liga-liga luar. Tapi Rizky Ridho bisa ngebuktiin kalau dia main di liga sini konsisten di level klub dan di level timnas permainan briliannya ikut ke bawah. Jadi menurut gua Rizky Ridho salah satu pemain kunci lah. Dan konsisten nih. Konsisten, Sampai itu, sekarang itu. konsisten. Itu kuncinya. Bahkan kalau nggak salah pas kita lihat datanya itu sekarang pemain termahal di Liga 1 satu-satunya yang benar-benar pure Lokal. Indonesia ya, Iya, lokal ya, lokal. tanpa apa namanya ada keturunan itu Rizky Ridho. Rizky Cuma Ridho, satu-satunya ya. Bahkan maksudnya dia juga dipuji sama banyak rekan-rekannya kan. Iya. J.I.Z pernah bilang kayak dia bisa main di Eropa. Betul. Messi Hurst juga bilang kualitasnya itu minimal kayak Serie A, Bundesliga, Eredivisie itu udah bisa dengan kualitas kayak Rizky Ridho. Jadi maksudnya pujiannya bukan lagi dari kita yang cuma penikmat gitu. Emang pemain juga ngelihat bahwa pemain ini punya bakat, Oke. punya potensi lah. Oke. JICS kenapa? J.I.Z salah satu yang mentransformasi lini belakang kalau menurut gue. Dengan Jadi dari Sintayong kan dari awal udah mulai nerapin formasi 3 back kan. Kedatangan J.I.Z ini menyempurnakan. Oke, karena dulu pas awal itu masih Rizky Ridho dan Elkan Bagot Bagot, Jordi awal-awal. Amat. Ya, Jordi Amat. kadang ada Ferrari. Iya betul, Ferrari Terus juga dulu lumayan senior, sering. gue lupa pemain Madura, Farudin. Oh iya, wah tapi itu pas awal-awal banget ya. Iya, tapi itu maksudnya awal era Sintayong kan Farudin salah satu pemain yang sering dipanggil. Iya. Nah itu datangnya J.I.Z tuh dalam tanda kutip menyempurnakan lini belakang. Walaupun permainannya nggak selalu bagus, tapi ngasih rasa aman lah Oke. buat lini pertahanan. Bahkan dari sebelum, kalau nggak salah J.I.Z itu duluan sebelum Martin Paes ya. Apa bareng gue lupa. Pokoknya JICS dulu. JICS. ya datangnya J.I.Z tuh bikin wah kita tenang nih lini belakang ada pemain sekaliber dia gitu. Iya, iya, Walaupun saat itu kalau nggak salah dia masih di Serie B, belum ke Serie A sama Venezia. Oke, dan memang ngebuktiin ya di lapangan JICS dan salah satu yang nunjukin banget kualitasnya sebagai kapten. Nah itu dari Asnawi digeser ke J.I.Z kan maksudnya salah satu loncatan besar Iya. kan. Akhirnya J.I.Z dan kelihatan maksudnya dia juga salah satu yang jiwa kepemimpinannya Iya, paling bagus lah. Kita suka lihat di dressing room, di video-video behind the scene gitu-gitu, dressing room dan sebagainya. J.I.Z salah satu yang paling sering ngelit Oke. di ruang ganti. Jadi ya wajar kalau misalnya si ban kapten akhirnya ada di Bang J. Oke. Terus kalau Tom Haye, ini juga soalnya yang lagi rada rame dibilangin Tom Haye ini emang pemain bagus, cuman kayak nggak akan kuat main 90 menit. Oh itu lagi banyak banget. Iya, yang bikin weakness-nya Tom Haye itu memang di fisik sih. Dia kan kebiasa main di Eropa yang dingin, terus harus main di suhu-suhu Asia Tropis lah. lah ya. Bahkan gak cuma di Indonesia, dia harus main di Timur Tengah kan Ya, kemarin. itu yang berat Lawan Arab dan sebagainya. Itu yang bikin kelihatan kalau staminanya tuh nggak ada di level bisa main 90 menit. Cuma Oke. ketika
Tom Haye ada di lapangan sama nggak ada tuh kerasa. Itu yang menurut gua akhirnya tengah tuh sangat membutuhkan Tom Haye itu. Ini apalagi sebelum adanya Joy Pelopesi. Tom Haye kan biasanya diduetin sama Ivar, sama Mark Klok juga pernah, sama Kambuaya. Tapi selalu ada Tom Haye di situ gitu. Karena passing range dia bagus, kontrol bola dia bagus, kontrol tempo dia bagus. Nah itu yang bikin lini tengah kita tuh setidaknya kalau misalnya ngelawan beberapa tim yang nggak terlalu superior, kita bisa kuasain bola. Bahkan kalau nggak salah pernah, maksudnya lawan Arab kita nggak terus-terusan digempur, lawan Australia kita, ya Australia beda kelas. Sama Jepang beda kelas lah. Kita, tapi Australia yang bikin ingat itu yang kita dibantai 4-0 ya kalau nggak salah. Itu tuh U23. Permainan kita U23 itu. Itu U23 ya? Yang main bagus banget dibantai U23. Oh, bukannya senior? Piala Asia itu U23. Oh, oke. Kita main bagus banget dibantai U23 itu. Oke. Itu yang bisa bikin. Di senior yang paling bagus kita yang nahan imbang 0-0 di GBK. Iya. Itu pun orang-orang kan udah berharap nih, kita lawan Australia pasti bisa menang. Nah, itu juga sebenarnya ekspektasi yang dari supporter nih yang kadang-kadang gue ngerasa sih jadi lumayan ketinggian. Apalagi ketika ngelihat berita, sekarang masuk pemain ini. Terus sekarang lagi rame juga lini belakang kita ini Liga top Eropa semua. Ya. Nah, ini yang bikin ekspektasi makin tinggi. Jadi kalau ketemu tim ini, kita udah pasti bisa bantai. Kita bisa bantai atau kita bisa menang. Ya. Ada salah satu statement yang gue setuju tuh dari Coach Justin. Dia bilang kalau pemain-pemain diaspora yang masuk tuh grade-nya bukan grade A, B, C. Bukan A, B, C? C lah mungkin. Jadi maksudnya nggak semuanya pemain yang kualitasnya bisa langsung angkat timnas. Kita cuma kena euforia kalau mereka tuh datang dari luar gitu. Sebenarnya nggak mirip, ya jauh lah kalau dibandingin naturalisasi kita dulu ya, yang ada zaman-zaman Tony Kusel, itu Johnny Van Boekering, bule lagi main di pantai katanya. Ya, kalau ini kelihatan lah, maksudnya mereka memang pemain mudanya ada potensi, pemain-pemain seniornya juga main inti di tim-timnya kan. Nah cuma itu euforianya harus sedikit diturunin karena yang datang tuh bukan pemain levelan yang main di Liga Inggris, Liga Serie A pun kan baru ada Emil sama JIZ kan akhir-akhir ini. Iya. Terus di Liga Belandanya yang konsisten ada di level top itu Messi Hurst, Kevin Dijk sekarang pindah ke Bundesliga, terus juga Calvin Verdong pindah ke Ligue 1 ya, ke Liga Prancis. Nah ini baru kita ngelihat kayak levelnya mulai naik dari C ke B nih, udah B-min lah, B-min. Nah ini baru kita mulai kayak ini pemain-pemain yang emang, dan kelihatan kan pemain-pemain yang konsisten di Eropa emang bisa ngangkat level timnas. Dan secara permainan pun secara permainan mereka konsisten. Iya, dan mereka jadi kunci lah di skemanya timnas yang sekarang. Makanya gua memaklumi kalau misalnya ada yang mengkritisi ke beberapa pemain diaspora yang pindah ke sini, ke liga sini. Karena nganggapnya ya jelas lah kalau main di liga luar secara sarana prasarana, lapangan, kualitas latihan itu kan masih di atas liga kita lah kayak gitu. Iya. Nah itu dia, makanya itu versi Nopal ya tadi ya, versi kita lah dari 3 pemain, ada Rizky Ridho, JIZ dan juga ada Tom Haye. Nah kalau menurut kalian nih kira-kira yang bikin awal kebangkitan timnas itu sampai sekarang ya, yang jadi pemain kunci siapa aja? 3 pemain, kalian boleh tinggal di kolom komentar, nanti bakal kita bacain satu persatu, bakalan kita lihat juga, itu akan jadi bahan diskusi kita nanti, oke? Dan next yang lumayan jadi sorotan juga, walaupun tadi sebenarnya sempat kita bahas kalau pemain-pemain pilihan Sintayong dulu tuh yang di senior dan juga U23 nggak jauh beda. Iya betul. Cuman yang bikin satu gebrakan lagi, jadi kebangkitan dari timnas Indonesia adalah ketika di Piala Asia U23 tahun kemarin. Iya, yang kita tembus ke semifinal. Betul. Berhasil ngalahin Korea Selatan walaupun lewat drama adu penalti. Ya. Di semifinal kalah sama Uzbekistan. Yang emang lagi naik-naiknya lah. Lagi naik-naiknya dan mainnya emang bagus. Nah, itu yang jadi sorotan dari bahkan sampai dunia juga udah mulai ngelihat nih. Karena itu prestasi yang sejauh ini mungkin cukup jelasnya lah. Iya, apalagi itu match lawan Australia sih betul. Maksudnya kita walaupun kalahnya telak, tapi nggak menggambarkan pertandingan secara full. Betul. Karena kita beberapa kali bisa bikin serangan, nguasain lini tengah. Itu salah satu hal yang kita tuh kalau misalnya ngelawan negara-negara yang secara ranking jauh di atas kita udah dari awal ada perasaan kayak kalah ini mah. Iya. Atau nggak apa-apa lah kalah asal nggak kebantai. Kayak lawan Jepang kemarin kalau yang senior. Nah itu di lawan Australia kita dibukain lah matanya kayak wah kita sebenarnya punya kesempatan. Walaupun mungkin finishing waktu itu belum klinis. Terus juga masalah stamina, fisik terutama. Kita kan jauh sama Australia secara fisik. Nah itu mungkin yang akhirnya bikin perjalanan U23 sampai bisa ke semifinal tuh di luar ekspektasi banyak orang. Tapi itu salah satu titik balik kalau
U23 sama senior tuh sama-sama naiknya bareng gitu. Hmm. Itu juga mungkin keuntungan dari punya pelatih yang megang dua-duanya kali ya. Ya, jadi Naiknya tuh bareng gitu. ya. Jadi nggak satu timnas seniornya naik banget, U23-nya ketinggalan misalnya. Kelihatan lah ada persamaan progres lah. Oke. Nah, soalnya kalau kita ngeliatin lagi progres ya, memang berasa banget salah satunya di timnas U23 karena di tahun sebelumnya lagi di 2023 itu saat di Asian Games waktu itu tuh cuman bisa masuk ke 16 besar. Lolos grupnya pun mepet-mepet poinnya dan di 16 besar juga kalah. Lagi sama Uzbekistan ya kalau nggak salah. Gue rada lupa-lupa Yang Asian Games itu. Nah, dari situ di Piala Asianya bisa ngebuktiin naik lagi jadi kelihatan perkembangan timnas tuh. Betul. Nah, sekarang timnas U23 ini lagi ada di kualifikasi Piala Asia. Piala Asia 2027 ya? Untuk di 2027. Ya. Dengan nakoda baru Coach Gerald Vandenberg. Gerald Vandenberg. Nah, ini juga generasi baru U23 sebenarnya. Udah mulai banyak pemain-pemain yang sebelumnya ada di level di bawahnya U20, U17. Itu udah mulai ada beberapa yang ditarikin ke U23 kayak Donitri sebelumnya U17 kalau nggak salah. U20 sorry. Donitri, terus juga Arhan Fikri yang di lini tengah juga konsisten di U23 bahkan pernah tembus senior. Terus Kakang Robi Darwis. Itu juga sebelumnya pernah beberapa kali dipanggil di senior walaupun seniornya AFF ya. Levelnya AFF ya. Dipanggilnya AFF. Terus juga sekarang mulai ada pemain-pemain diaspora main di U23, Jens Leven. Terus Dion Marks kalau nggak salah. Terus juga Welder Jardim, lupa. Oh, itu juga udah dipanggil ya? Sebelumnya tapi U20. Ya, U23 beberapa kali lah dipanggil. Terus yang terbaru tuh Strike masuknya ke U23. Jadi nggak dipanggil senior ya buat match. Walaupun memang secara permainan Strike beberapa bulan terakhir ada penurunan lah. Bahkan di Dewa aja dia belum bisa ngebuktiin levelnya. Tapi dia jadi tambahan bagus ya di U23 menurut gua. Apalagi maksudnya secara di yang bulan sekarang, bulan September, agendanya lebih penting U23. Karena kan kita mah friendly match seniornya. Nah, kalau U23 ini emang kualifikasi. Kita bakal lawan Korea Selatan, kita lawan nanti malam nih kalau nggak salah. Nanti malam lawan Laos. Terus juga ada satu lagi Makau ya, betul. Kalau bisa 2 besar tuh kita ada kemungkinan karena peringkat 2 terbaik yang diambil kalau nggak salah. Dan mestinya 4 tim doang dari beberapa grup gitu. Dan mestinya sih kalau ngelihat yang ada di grupnya optimis bisa lolos sih semestinya. Ya, Korea Selatan sih yang paling berat jelas. Ya, jadi itu tadi perjalanan timnas U23 yang udah dimulai dari malam ini ya sebenarnya. Di kualifikasi ini lawan Laos dulu, Makau dan terakhir lawan Korea Selatan. Dan semuanya main di Sidoarjo. Betul. Nah, di Indonesia. Jadi buat kalian juga nih yang pengen lihat jadwal pertandingannya lengkapnya karena di bulan September ini ada timnas U23, ada timnas senior juga. Ya, timnas senior nanti main tanggal 5. Tanggal 5 dan tanggal Chinese Taipei jadinya. Chinese Taipei dulu, baru abis itu lawan Lebanon di tanggal 9 ya. 9 ya, betul. Tanggal 8. Nah, buat kalian yang pengen lihat jadwal lengkapnya jangan lupa juga kunjungin website kita di parimatchnews.id karena di situ ada jadwal lengkapnya dan juga berita-berita seputar timnas Indonesia. So, terakhir kalau misalnya kita bahas tentang timnas, bakalan seperti apa prediksi lu nih kebangkitan timnas Indonesia dari mulai misalnya kualifikasi Piala Dunia sampai yang U23-nya bakal bersinar seperti apa dan kedepannya apakah ada regenerasi yang bakalan bagus? Dari timnas senior dulu, sebenarnya sekarang kan Pak Erik masih banyak cari pemain diaspora ya. Yang September ini aja kalau nggak salah hari ini tuh pengambilan sumpahnya Meliana Jonathan. Tapi gua nggak tahu apakah dia bisa langsung main atau enggak. Walaupun timnya di Utrecht itu udah bikin postingan kayak Garuda Calling. Si Emiliano ini dia pemain depan lah, bisa jadi sayap. Dan masih ada beberapa nama lagi yang dirumorin bakal masuk ke skuad timnas kan. Sebenarnya kalau misalnya bisa kualitasnya bisa di-maintain, gue yakin si timnas senior ini bisa terus trajektorinya bisa terus naik. Walaupun kita misal worst case-nya nggak lolos di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Tapi kita kan goals-nya nggak sependek itu. Kita pengen timnas di tahun 2030, 2034 itu selalu punya kesempatan buat masuk ke Piala Dunia sampai akhirnya mungkin goals-nya beneran masuk ke Piala Dunia gitu. Dan pemain-pemain yang diambil juga nggak semuanya pemain umuran Joy, Tom Haye, Jordi Amat yang memang udah 30 ke atas gitu. Banyak yang kayak tadi Miliano tuh masih 23-24 kalau nggak salah. Jens Leven bahkan lebih muda lagi 19. Terus juga masih ada Ivar Jenner, Justin Hubner, itu pemain-pemain yang umur karirnya masih panjang. Jadi
selama bisa konsisten, walaupun bahkan ntar di tahun berapa, misal 2026 PSSI nge-stop diaspora, maksudnya nggak ngambil lagi, udah yang ada aja, harusnya masih bisa bersaing. Apalagi yang paling penting adalah meningkatkan kualitas di liga kita, biar muncul Rizky Ridho baru, Marcelino baru, Witan baru, Ricky Kambuaya baru, itu tuh harus dari liga kita, karena kita nggak mungkin ngandelin source dari luar terus kan. Iya betul. Kita pengen nge-produce dari liga kita sendiri. Nah itu harapannya sih kedepannya bakal kayak gitu. Konsistennya tuh karena kita bisa nge-produce pemain top dari liga kita sendiri. Oke, dan gue juga sama sih kalau misalnya buat kita nih sesama pencinta timnas, kalau misalnya di kualifikasi yang sekarang ujungnya Indonesia nggak bisa lolos, sebenarnya itu it's okay karena kita punya proyek yang panjang juga, dan jangan berhenti dukung timnas. Itu sedikit kekhawatiran gue. Iya betul. Nanti bakal kecewa, ini udah banyak pemain diaspora nggak bisa lolos, karena ini baru awal dan perlu diingat juga ini tim yang baru dibentuk sebenarnya, belum terlalu lama. Bahkan sebenarnya 2026 itu bukan target kita masuk Piala Dunia 2026. Kalau nggak salah Pak Erik tuh pernah bilang target utamanya itu 2030. Bisa masuk ke Piala Dunia. Iya bisa. Kita tuh lebih kasarnya lebih apa ya? Lebih serius nanggepin itu untuk jangka panjang 2030. Di 2026 ini karena kita udah sampai sini, ya masa kita nggak berjuang buat berusaha masuk kan? Ya intinya kayak gitu. Oke, ya itu tadi ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari yang tadi pembahasan kita, timnas Indonesia memang kebangkitannya itu berasa banget. Kalau teman-teman lihat lagi perjalanan sebelumnya, satu persatu gitu ya, kenaikannya juga berasa, dan itu sama-sama kita harapkan buat ke depan timnas Indonesia bisa terus bangkit. Yes. So gitu dulu ya obrolan kita kali ini. Oke. Dan buat teman-teman yang pengen ngelihat berita bola lebih harian, bisa follow sosial media kita juga di @PMIN_news, dan juga jangan lupa di subscribe podcast ini biar kalian gak ketinggalan berita bola seru lainnya. Thank you buat yang udah nonton, dan see you di episode berikutnya. Bye.